Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Teacher harap kabar kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan belajar pada muatan pelajaran IPS, khususnya materi hubungan manusia dengan lingkungan alam. Namun sebelum itu teacher akan jelaskan kompetensi dasar apa yang akan kalian pelajari. Oke, yang pertama adalah pada muatan pelajaran IPS ada 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Selanjutnya KD 4.2 menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Informasi pertama, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara manusia dan lingkungan alam yang dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Di sini diberi contoh bahwa seorang petani itu harus menyesuaikan dengan kondisi alam untuk menanam padi. Jadi para petani menunggu musim penghujan untuk menanam padi agar pasokan air bisa teratasi. Yang kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitar. Di sini digambarkan ada lingkungan alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk kawasan pariwisata. Jadi di sini masyarakat setempat membuat jalan sedemikian rupa supaya bisa dinikmati oleh pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam di pesisir pantai, ya gambarnya ya. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan alam dikelompokkan menjadi dua. Jadi yang pertama adalah manusia harus menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua adalah manusia memanfaatkan alam itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi yang selanjutnya adalah pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan bencana yang merugikan. Merugikan bagi siapa? Merugikan bagi manusia dan lingkungannya. Contohnya adalah di sini ada peristiwa banjir, di mana banjir itu sangat membuat manusia itu menjadi kesusahan untuk menjalani kehidupannya. Tapi banjir itu sendiri juga bisa berakibat dari ulah manusia itu sendiri. Jadi banjir bisa diakibatkan karena daerah resapan air yang beralih fungsi, tata kelola saluran air yang kurang baik, kebiasaan manusia membuang sampah sembarangan, dan kebiasaan penebangan hutan secara liar. Hal ini bisa mempengaruhi siklus air itu sendiri. Jadi air itu sendiri mengalir ke tempat yang memungkinkan bagi dia untuk berkumpul. Seharusnya daerah resapan air itu difungsikan untuk daerah resapan air, tapi digunakan untuk pembangunan. Biasanya daerah tertentu seperti itu. Di tata kelola saluran air juga sangat menentukan juga. Jika tata kelola saluran air itu kurang baik, bisa mengakibatkan sirkulasi atau aliran air tidak lancar. Dan lagi kebiasaan manusia yang membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai, itu bisa mengakibatkan saluran air tersumbat. Akhirnya airnya meluap. Kemudian kebiasaan menebang hutan secara liar. Mengapa? Karena hutan itu sendiri juga mempunyai fungsi yang sangat sentral, di mana air
bisa tertampung pada kawasan yang banyak ditanami tanaman atau pepohonan. Jadi kalau tidak ada pohon di situ, maka sirkulasi atau daur air akan terganggu. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran masyarakat terhadap lingkungan sosial dan budaya. Ada beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat yang diperkenalkan ke masyarakat luas untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Contohnya, ada penulis novel Andrea Hirata melakukan usaha untuk mengangkat keindahan alam dan tradisi masyarakat desa Gantong Belitung di Sumatera Selatan melalui novel yang terkenal, yaitu Laskar Pelangi. Jadi beliau menulis novel di mana di dalamnya itu terdapat setting yang menceritakan tradisi juga masyarakat daerah Gantong. Ada pantai juga, Pantai Tanjung kalau tidak salah ya. Bagi kalian yang belum menonton film atau membaca novel, silahkan kalian tonton dan baca, karena di situ akan diceritakan tentang keindahan alam daerah Gantong Belitung di Sumatera Selatan, yang berjudul Laskar Pelangi ya. Jadi itu adalah salah satu contoh peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh beliau, oleh Andrea Hirata, untuk memanfaatkan kemampuan menulisnya untuk mengangkat harkat derajat kebudayaan setempat kita melalui novel. Atau mungkin kemampuan kalian yang lain mungkin bisa berupa membuat batik yang sesuai dengan daerah adat kalian. Tentunya kalian bisa mengangkatnya dan memperkenalkan untuk dipamerkan di sebuah pameran. Itu adalah salah satu contoh upaya. Selanjutnya adalah permasalahan sosial di sekitar kita. Permasalahan sosial yang pertama adalah sampah yang berserakan. Nah, di sini kita akan membahas tentang permasalahan sosial yang seringkali terjadi di lingkungan kita. Yang pertama adalah sampah yang berserakan di lingkungan. Tentu saja ini sangat mengganggu masyarakat sekitar ya. Selain menimbulkan banyak penyakit, juga keindahan, juga bau juga tidak sedap. Akhirnya jadi terganggu masyarakat sekitar. Permasalahan yang kedua adalah sungai yang kotor. Hampir sama ya permasalahannya dengan permasalahan sebelumnya, yaitu sungai yang kotor yang diakibatkan oleh sampah. Selanjutnya adalah bangunan liar. Jadi bangunan liar ini sengaja dibuat oleh masyarakat untuk mencukupi kehidupannya. Sebenarnya bangunan ini tidak ada izin dari pemerintah, tapi dengan terpaksa mereka membangun untuk mencukupi kebutuhannya. Akhirnya timbul lingkungan yang kumuh dan kotor. Permasalahan yang selanjutnya adalah kemacetan lalu lintas. Jadi kemacetan lalu lintas ini sangat ditunjang dengan jumlah transportasi yang sangat melebihi jumlah yang seharusnya, serta jalan raya yang jumlahnya tetap atau lebarnya tetap, tapi jumlah alat transportasi yang terus meningkat. Hal ini tentu saja tidak sesuai. Nah, itu tadi ada 4 contoh permasalahan sosial di sekitar kita yang sebenarnya ini adalah PR kalian di masa depan untuk menyelesaikannya, supaya kelak generasi setelah kalian mempunyai kehidupan yang lebih baik. Dan tentu saja ini adalah PR bagi kita saat ini juga. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Nah, kalian akan diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
Yang pertama adalah kalian diminta menyebutkan dua jenis hubungan antara manusia dan lingkungan alam. 2. Menyebutkan pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. 3. Apa saja peran masyarakat terhadap lingkungan sosial dan budaya. 4. Menyebutkan contoh permasalahan sosial yang terjadi di lingkunganmu. 5. Kalian diminta untuk membuat peta konsep sederhana tentang materi yang baru saja kamu pelajari. Kemudian jangan lupa dikumpulkan ya ke gurumu. Itu tadi ada 5 tugas yang harus kalian selesaikan. Semoga kalian paham dengan penjelasan teacher barusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.